Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alvaro Official Channel. Di sini, kita menjelajahi kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam alam semesta dan bagaimana Al-Quran telah lebih dulu mengisyaratkannya. Hari ini, kita akan membahas fenomena luar biasa, mengapa air Samudra Atlantik dan Laut Mediterania yang bertemu tidak langsung menyatu. Tahukah Anda bahwa di Selat Gibraltar, dua laut besar bertemu Samudra Atlantik dan Laut Mediterania namun airnya tidak langsung bercampur? Ini bukan hanya terlihat dari warna yang berbeda, tetapi juga dari sifat fisik masing-masing. Fenomena ini memukau para ilmuwan dan membuka jalan menuju diskusi yang lebih dalam antara fakta ilmiah dan wahyu dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20, Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ayat ini menggambarkan realitas ilmiah yang ditemukan berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan. Kata barzakh dalam ayat ini berarti pembatas. Bagaimana mungkin pada abad ke-7 seseorang bisa tahu bahwa dua laut yang berbeda bisa bertemu tetapi tetap mempertahankan karakteristik masing-masing? Menurut ilmu kelautan modern, air Laut Mediterania memiliki tingkat salinitas lebih tinggi karena penguapan tinggi dan asupan air tawar yang minim. Sementara Atlantik lebih dingin dan kurang asin. Ketika dua massa air ini bertemu, perbedaan suhu dan kepadatan menyebabkan mereka tetap terpisah. Mereka bersentuhan, namun tidak langsung menyatu. Ini disebut gradien densitas, dan dinding tak kasat mata ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai barzakh. Di Selat Gibraltar, terjadi arus dua arah. Lapisan atas membawa air dari Samudra Atlantik ke Mediterania, sementara lapisan bawah mengalir sebaliknya. Ini dikenal sebagai arus lapis ganda. Pergerakan ini menjaga kestabilan batas antara kedua air laut. Studi satelit dan observasi langsung menunjukkan bahwa batas ini benar-benar ada secara ilmiah mendukung ayat-ayat Al-Quran yang telah lebih dulu mengisyaratkan keberadaannya. Lihat juga surah Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ayat ini tak hanya merujuk pada fenomena laut asin dan tawar, namun juga menegaskan bahwa ada batas yang menghalangi pencampuran alami keduanya. Para ulama menafsirkan ini juga sebagai bagian dari barzakh yang bukan hanya di antara air asin dan tawar, tetapi bisa juga antara laut dan laut seperti Atlantik dan Mediterania. Penjelajah laut terkenal, Jacques Cousteau, saat melakukan penyelaman ilmiah juga mendokumentasikan pertemuan dua air laut yang tidak langsung bercampur. Ia menyebut bahwa ada lapisan tak terlihat yang memisahkan keduanya. Bukti fisik ini menjadi validasi dari firman Allah dalam Al-Quran dan membuat banyak ilmuwan semakin takjub bahwa kitab suci Islam telah menyatakan fenomena ini jauh sebelum ditemukannya peralatan oseanografi modern. Sains dan wahyu tak saling bertentangan. Justru saling menguatkan. Al-Quran tidak memberikan penjelasan teknis, tetapi mengajak manusia berpikir, mengamati, dan menemukan kebenaran melalui tanda-tandanya. Fenomena laut yang tidak menyatu ini hanyalah satu dari sekian banyak bukti kebesaran Allah. Semakin manusia menggali ilmu, semakin tampak bahwa firman-Nya telah lebih dahulu menyinari jalan pengetahuan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir.
Semoga tayangan ini menambah keyakinan dan memperluas wawasan kita bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab ibadah, tetapi juga petunjuk ilmiah dan kehidupan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal video penuh ilmu dari Alvaro Official Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.